Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Devi Fitri Melisa. Saya akan mempresentasikan hasil laporan observasi saya, yaitu mata kuliah Manajemen Pendidikan dan Kepemimpinan, dengan judul Pendekatan dan Model Kepemimpinan serta Tipe dan Gaya Kepemimpinan di SDN Negeri 13 Simalungun. Bab 1, Pendahuluan. Latar belakang, kepemimpinan sebagai salah satu fungsi manajemen tidak lain merupakan suatu kiat atau kewibawaan yang mampu menggerakkan orang lain baik secara perseorangan maupun kelompok di dalam suatu organisasi sehingga menimbulkan kemauan dan kemampuan untuk melakukan sesuatu dalam mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Berdasarkan rumusan pengertian kepemimpinan secara sederhana tersebut memberikan makna bahwa dalam lingkungan kepemimpinan mengandung banyak dimensi, tugas dan fungsi kepemimpinan, kriteria keberhasilan, sumber, syarat yang perlu dipenuhi oleh seorang pemimpin, serta kemampuan profesional dalam mewujudkan tugas dan fungsi kepemimpinan. Dari uraian latar belakang di atas, penulis ingin mengkaji tentang bagaimana pendekatan dan model kepemimpinan serta tipe dan gaya kepemimpinan di SDN Negeri 13 Simalungun. Alasan saya memilih melakukan observasi di SDN Negeri 13 Simalungun karena saya mendengarkan dari masyarakat Karanghitam Simalungun bahwasanya kepala sekolahnya kurang bagus dalam memimpin. Dilihat dari dulu sampai sekarang tidak ada kemajuan sekolah tersebut. Jauh ketinggalan dari sekolah luar, terutama dalam kedisiplinan di sekolah. Dari yang telah dijelaskan dalam latar belakang di atas, saya ingin melakukan observasi tentang pendekatan dan model kepemimpinan serta tipe dan gaya kepemimpinan di SDN Negeri 13 Simalungun untuk mengetahui lebih mendalam bagaimana kepemimpinan di SDN Negeri 13 Simalungun. Yang B, rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana kepemimpinan di SDN Negeri 13 Simalungun. Yang kedua, pendekatan apa yang digunakan oleh kepala sekolah dalam meningkatkan mutu sekolah. Yang ketiga, model kepemimpinan apa yang dimiliki oleh kepala sekolah SDN Negeri 13 Simalungun. Yang keempat, bagaimana tipe kepemimpinan yang dimiliki oleh kepala sekolah di SDN Negeri 13 Simalungun. Yang kelima, gaya kepemimpinan seperti apa yang dimiliki kepala sekolah SDN Negeri 13 Simalungun. Dan C, tujuan penulisan laporan. Tujuannya yaitu yang pertama untuk mengetahui seperti apa kepemimpinan yang dimiliki kepala sekolah di SDN Negeri 13 Simalungun. Yang kedua, untuk mengetahui pendekatan apa yang digunakan oleh kepala sekolah. Yang ketiga, untuk mengetahui modal apa yang digunakan oleh kepala sekolah dalam memimpin sekolah SDN Negeri 13 Simalungun. Yang keempat, untuk mengetahui tipe kepemimpinan apa yang dimiliki kepala sekolah di SDN Negeri 13 Simalungun. Yang kelima, untuk mengetahui gaya kepemimpinan seperti apa yang dimiliki kepala sekolah di SDN Negeri 13 Simalungun. Yang D, manfaat penulisan laporan. Yang pertama, menambahkan pengetahuan serta wawasan tentang bagaimana kepemimpinan di SDN Negeri 13 Simalungun. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana pendekatan, model, tipe, dan gaya kepemimpinan di SDN Negeri 13 Simalungun. Bab 2, kajian teori. A, kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan suatu kemampuan dan kesiapan seseorang untuk mempengaruhi, membimbing, dan mengarahkan atau mengelola orang lain agar mereka mampu berbuat sesuatu demi tercapainya tujuan bersama. Seseorang yang ingin diakui sebagai pemimpin harus memiliki kelebihan dan dalam beberapa fungsi, yakni mempengaruhi, membimbing, sampai pada kemampuan mengelola orang lain. Dari segi manajemen, kepemimpinan diartikan sebagai kemampuan untuk mempengaruhi dan menggerakkan orang lain agar rela, mampu, dan dapat mengikuti keinginan manajemen demi tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya dengan efektif, efisien, dan ekonomis. Menurut Siagian 1983 halaman 97. Yang B, pendekatan kepemimpinan. Pendekatan kepemimpinan ada 3. Yang pertama, pendekatan sifat. Pendekatan sifat adalah yang mana yang telah dikemukakan bahwa keberhasilan atau kegagalan seorang memimpin banyak ditentukan atau dipengaruhi oleh sifat-sifat yang
seorang pemimpin. Sifat itu ada pada seorang karena pembawaan atau keturunan. Yang kedua yaitu pendekatan pribadi, yang mana pendekatan pribadi ini adalah berdasarkan pemikiran bahwa keberhasilan atau kegagalan pemimpin ditentukan oleh sikap dan gaya kepemimpinan yang dilakukan oleh pemimpin yang bersangkutan yang tampak dalam kegiatan sehari-hari, seperti cara membimbing dan mengawasi hingga membina bawahan, cara mengambil keputusan dan sebagainya. Pendekatan perilaku ini yang selanjutnya melahirkan beberapa teori tentang tipe ada gaya kepemimpinan. Teori tersebut terbagi atas dua, yaitu yang pertama teori Tannenbaum dan Schmidt. Dilukiskan sebagai suatu kontinu, yaitu dua gaya kepemimpinan yang ekstrim, yaitu autokratis dan laissez-faire. Autokratis yaitu tekanan orientasinya diarahkan kepada tugas atau tercapainya tujuan organisasi atau lembaga. Yang kedua yaitu teori Ohio, yaitu mempelajari bagaimana seorang memimpin menjalankan tugasnya. Dari hasil penelitian dikemukakan adanya dua macam perilaku kepemimpinan, yaitu initiating struktur tugas dan consideration atau tenggangan rasa. Initiating struktur adalah cara pemimpin melukiskan hubungannya dengan bawahan dalam usaha menetapkan pola organisasi, seluruh komunikasi dan metode atau prosedur yang akan dipakai. Sedangkan consideration adalah perilaku yang berhubungan dengan persahabatan, saling mempercayai, saling menghargai, dan keintiman hubungan antara pemimpin dan bawahannya. Adapun ciri-ciri kedua perilaku kepemimpinan itu adalah yang pertama mengutamakan tercapainya tujuan organisasi, yang kedua mementingkan produksi yang tinggi, yang ketiga lebih banyak melakukan pengarahan, yang keempat memiliki sikap bersahabat, 5 mengutamakan pengarahan diri, disiplin diri, dan pengontrolan diri. Yang ketiga, pendekatan situasional. Pendekatan situasional ini didasarkan atas asumsi bahwa keberhasilan kepemimpinan suatu organisasi tidak hanya dipengaruhi oleh perilaku dan sifat-sifat pemimpin saja, karena tiap-tiap organisasi itu memiliki ciri-ciri khusus dan unik. Pendekatan situasional atau kontingensi didasarkan pada asumsi bahwa keberhasilan seorang pemimpin selain ditentukan oleh sifat-sifat dan perilaku kepemimpinan juga dipengaruhi oleh situasi yang ada dalam organisasi. Yang C, model kepemimpinan. Model kepemimpinan ini terbagi menjadi 4. Yang pertama model karakter kepemimpinan. Pada umumnya, studi-studi kepemimpinan pada tiap awal mencoba meneliti tentang karakter individu yang melekat pada diri para pemimpin, seperti misalnya kecerdasan, kejujuran, kematangan, ketegasan, kecakapan berbicara, kesuplenan dalam bergaul, status sosial ekonomi, dan lainnya. Menurut Bass 1960, Stogel 1974. Bukti-bukti yang ada menyarankan bahwa apabila kepemimpinan didasarkan pada faktor situasi, maka pengaruh karakter yang dimiliki oleh para pemimpin mempunyai pengaruh yang tidak signifikan. Yang kedua, model kepemimpinan situasional. Model kepemimpinan situasional ini merupakan pengembangan model karakter kepemimpinan dengan fokus utama faktor situasi sebagai variabel penentu kemampuan kepemimpinan. Ketiga yaitu model kepemimpinan yang efektif. Model kajian kepemimpinan ini memberikan informasi tentang tipe-tipe tingkah laku para pemimpin yang efektif. Tingkah laku para pemimpin dapat dikategorikan menjadi 2, yaitu dimensi
yaitu struktur kelembagaan dan konsiderasi. Dimensi struktur kelembagaan menggambarkan sampai sejauh mana pemimpin mendefinisikan dan menyusun interaksi kelompok dalam rangka mencapai tujuan organisasi serta sejauh mana para pemimpin mengorganisasikan kegiatan-kegiatan kelompok mereka. Secara ringkas, model kepemimpinan efektif ini mendukung anggapan bahwa pemimpin yang efektif adalah pemimpin yang dapat menangani kedua aspek organisasi dan manusia sekaligus dalam organisasi. Keempat model kepemimpinan yang dijelaskan tadi yaitu model kepemimpinan masa lalu. Sedangkan model kepemimpinan masa kini sekarang yaitu terbagi menjadi dua, yaitu model kepemimpinan transaksional, yang kedua model kepemimpinan transformasional. Yang pertama yaitu model kepemimpinan transaksional. Kepemimpinan transaksional adalah hubungan antara pemimpin dari bawahan serta ditetapkan dengan jelas peran dan tugas-tugasnya. Kepemimpinan transaksional aktif menekankan pemberian penghargaan kepada bawahan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Yang kedua yaitu model kepemimpinan transformasional. Teori ini mengacu pada kemampuan seorang pemimpin untuk memberikan pertimbangan dan rangsangan intelektual yang individukan dan yang memiliki karisma. Dengan kata lain, pemimpin transformasional adalah pemimpin yang mampu memperhatikan keprihatinan dan kebutuhan pengembangan diri pengikut untuk mengeluarkan upaya ekstra untuk mencapai tujuan kelompok. Yang D adalah tipe kepemimpinan. Dalam setiap realitasnya bahwa pemimpin dalam melaksanakan proses kepemimpinannya terjadi adanya suatu perbedaan antara pemimpin yang satu dengan yang lainnya. Hal sebagaimana menurut Geertruida yang dikutip Maman Ukas bahwa pendapatnya membagi tipe-tipe kepemimpinan menjadi 6, yaitu yang pertama tipe kepemimpinan pribadi. Tipe kepemimpinan pribadi ini atau disebut dengan personal leadership. Dalam sistem kepemimpinan ini segala sesuatu tindakan itu dilakukan dengan mengadakan konteks pribadi. Yang kedua yaitu tipe kepemimpinan non pribadi. Segala sesuatu kebijaksanaan yang dilaksanakan melalui bawahan atau media non pribadi, baik rencana atau perintah juga pengawasan. Yang ketiga yaitu tipe kepemimpinan otoriter. Pemimpin otoriter biasanya bekerja keras, sungguh-sungguh, teliti dan tertib. Ia bekerja menurut peraturan-peraturan yang berlaku secara ketat dan instruksi-instruksinya harus detail. Yang keempat yaitu tipe kepemimpinan paternalistik. Kepemimpinan ini dicirikan oleh suatu pengarah yang bersifat kebapakan dalam hubungan pemimpin dan kelompok. Tujuannya adalah untuk melindungi dan untuk memberikan arahan seperti halnya seorang bapak kepada anaknya. Yang kelima yaitu tipe kepemimpinan menurut bakat. Biasanya timbul dari kelompok orang-orang yang informal di mana mungkin mereka berlatih dengan adanya sistem kompetisi sehingga bisa menimbulkan klik-klik dari kelompok yang bersangkutan dan biasanya akan muncul pemimpin yang mempunyai kelemahan di antaranya yang ada dalam kelompok tersebut menurut bidang keahliannya di mana ia ikut berkecimpung. Yang keenam yaitu tipe kepemimpinan demokratis. Tipe kepemimpinan demokratis ini yaitu pemimpin yang demokratis menganggap dirinya sebagai bagian dari kelompoknya dan bersama-sama dengan kelompoknya berusaha bertanggung jawab tentang terlaksananya tujuan bersama.
Selanjutnya, menurut Kurlewin yang dikutip oleh Maman Ukas, mengemukakan tipe-tipe kepemimpinan menjadi 3 bagian, yaitu autokratis, demokratis, laissez-faire. Tipe kepemimpinan autokratis yaitu pemimpin yang demikian bekerja keras, sungguh-sungguh, teliti, dan tertib. Ia bekerja menurut peraturan yang berlaku dengan ketat dan instruksi-instruksi harus detail. Yang kedua, tipe kepemimpinan demokratis. Pemimpin yang demokratis menganggap dirinya sebagai bagian dari kelompoknya dan bersama-sama dengan kelompoknya berusaha bertanggung jawab tentang pelaksanaan tujuannya, agar setiap anggota turut serta dalam setiap kegiatan-kegiatan perencanaan, penyelenggaraan, pengawasan, dan penelitian. Yang ketiga yaitu tipe kepemimpinan laissez-faire. Pemimpin yang bertipe demikian segera setelah tujuan diterangkan pada bawahannya untuk menyerahkan sepenuhnya pada para bawahannya untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang menjadi tanggung jawab ia. Ia hanya akan menerima laporan-laporan hasil dengan tidak terlampau turut campur tangan atau tidak terlalu mau ambil inisiatif. Semua pekerjaan itu tergantung pada inisiatif dan prakarsa dari para bawahannya. Yang gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan ini terbagi menjadi 4, yaitu kepemimpinan autokratis, kepemimpinan birokrasi, kepemimpinan partisipatif, yang keempat kepemimpinan delegatif. Yang pertama yaitu kepemimpinan autokratis. Pemimpin dengan kepemimpinan autokratis merupakan pemimpin yang dominan dalam berbagai tindakan dan juga keputusan yang diambil. Kekuasaan pemimpin sangat mutlak dan hampir tidak ada celah untuk para bawahan memberikan masukan. Gaya kepemimpinan ini biasa hadir dalam organisasi militer. Yang kedua, kepemimpinan birokrasi. Kepemimpinan birokrasi biasa diterapkan dalam kantor pemerintahan atau perusahaan besar yang sudah memiliki budaya kuat mengakar serta lama. Gaya kepemimpinan birokrasi mengatur berbagai macam hal seperti sistematis. Ada aturan-aturan yang sudah ditetapkan untuk urusan-urusan tertentu, sehingga dalam konteks ini bawahan tidak punya ruang untuk mendobraknya dan harus mengikuti regulasi yang ada. Yang ketiga, kepemimpinan partisipatif. Gaya kepemimpinan yang satu ini memberikan ruang bagi bawahan untuk berpartisipasi lebih dalam perbuatan sebuah keputusan. Pendapat bawahan didengarkan tentu bila memberikan pandangan baru dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Hubungan yang terjalin antara atasan dan juga bawahan sangat bersahabat serta sehangat dan tidak ada suasana otoriter. Yang keempat itu kepemimpinan delegatif. Pada gaya kepemimpinan delegatif, para bawahan diberikan kebebasan oleh para pemimpin, maka dari itu bawahannya punya ruang untuk melakukan hal-hal sesuatu dengan keyakinan mereka dan mampu mengambil keputusan sendiri. Namun, kepemimpinan delegatif ini hanya bisa diterapkan apabila para bawahan sudah cukup matang dalam mengambil keputusan, karena jika tidak, para bawahan akan mengambil keputusan yang salah. Yang ketiga yaitu bab 3, temuan lapangan dan pembahasan. Temuan lapangan. Dari hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 16 Januari 2021 dengan salah satu guru SD Negeri 13 Mancung, yaitu Ibu Sri Wahyuni SPD, data yang diperoleh dari wawancara berupa jawaban dan informasi atas pertanyaan yang diajukan oleh peneliti melalui panduan wawancara yang dilakukan secara tatap muka atau langsung dengan informan. Yang kemudian data jawaban tersebut disajikan dalam bentuk kutipan hasil wawancara. Kutipan hasil wawancara tersebut memaparkan jawaban responden mengenai pendekatan dan model kepemimpinan serta tipe dan gaya kepemimpinan di SDN Negeri 13 Mancung. Hasil yang didapatkan melalui wawancara tersebut yaitu kepemimpinan di SDN Negeri 13 Mancung belum dapat dikatakan cukup baik,
karena kepala sekolah belum cukup lama memimpin. Jadi kepala sekolah di SD Negeri 13 Semanjung baru saja menjabat sebagai kepala sekolah. Dalam hasil wawancara tersebut, kepala sekolah merupakan orang yang sangat ramah, hangat, baik, sopan, dan berwibawa, santun, dan tidak pernah membeda-bedakan, menganggap semuanya sama. Jadi guru-guru belum terlalu mengenal kepala sekolah terlalu jauh. Tetapi selama beliau menjabat sebagai kepala sekolah, beliau merupakan orang yang sangat baik dan menjalankan tugas-tugasnya dengan baik. Pembahasan yang pertama yaitu pendekatan yang dimiliki oleh kepala sekolah yaitu pendekatan sifat-sifat. Kepala sekolah di SD Negeri 13 Semanjung ini sudah memiliki jiwa kepemimpinan sejak lahir atau keturunan dari keluarganya. Diketahui bahwa kepala sekolah merupakan orang yang sangat gigih dalam mencapai kesuksesannya, memiliki kecerdasan tertentu sehingga dapat menjadi seorang pemimpin yang bagus dan untuk meningkatkan mutu sekolah di SD Negeri 13 Mancung. Yang kedua, model kepemimpinannya itu dimiliki oleh kepala sekolah yaitu model kepemimpinan transaksional. Dari hasil wawancara dengan Ibu Sri, beliau mengatakan kepada sekolah memiliki model kepemimpinan transaksional karena beliau merupakan orang yang peduli terhadap kebutuhan dari bawahannya, selalu sigap dalam mengerjakan tugas-tugasnya dan dalam mengambil keputusan. Dari wawancara tersebut juga Ibu Sri juga mengatakan beliau sering memberikan penghargaan atau bonus kepada bawahannya atas hasil kerja bawahannya. Yang ketiga yaitu tipe dan gaya kepemimpinan kepala sekolah yang demokratis. Kenapa dikatakan demokratis? Karena kepala sekolah tidak membeda-bedakan bawahannya untuk bekerja, selalu bersama-sama dengan bawahannya untuk mengerjakan tugas-tugasnya. Kepala sekolah di SDN Negeri 13 Semanjung merupakan kepala sekolah yang bagus, walaupun belum sampai setahun menjabat sudah terlihat jiwa kepemimpinannya. Di dalam suatu kepemimpinan pasti ada juga kesalahan yang dialami oleh kepala sekolah. Namun beliau merupakan orang yang mau menerima kritik dan saran dari bawahan jika ada kesalahan. Sebaik-baiknya kepemimpin yang demokratis pasti juga ada kesalahannya. Contoh saja dalam meningkatkan kedisiplinan di SDN Negeri 13 Semanjung. Ibu Sri mengatakan bahwa mengakui bahwa kurangnya kedisiplinan di SDN Negeri 13 Semanjung. Jadi memang terbukti perkataan masyarakat Karanghitam Semanjung, kedisiplinan yang kurang di SDN Negeri 13 Semanjung tetapi dalam kepemimpinan kepala sekolah cukup baik. Walaupun belum sampai setahun menjabat menjadi kepala sekolah. Solusinya, kepala sekolah harus tegas dalam meningkatkan kedisiplinan, terutama kepada guru. Guru sering terlambat pergi ke sekolah, jadi kepala sekolah harus membatasi sampai jam berapa boleh terlambat. Jika masih ada yang terlambat, mungkin bisa kepala sekolah mengambil tindak lanjut. Bab 4 yaitu penutupan. Kesimpulan. Dari hasil observasi yang dilakukan di SDN Negeri 13 Semanjung dengan salah satu guru kelas 6 yaitu Ibu Sri Mulyani SPD, dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan yang dijabat oleh Ibu Gus Hendri Yenti SPD cukup baik karena dilihat dari pendekatan, model, tipe dan gaya kepemimpinan yang dimiliki ibu tersebut. Ibu tersebut cukup baik, tetapi ada satu yang belum bisa dilaksanakan yaitu meningkatkan kedisiplinan dengan baik. Kedisiplinan di SDN Negeri 13 Semanjung sangat kurang, terutama kedisiplinan waktu. Yang B, saran dari penulis yaitu kepala sekolah harus lebih meningkatkan kedisiplinan dan harus lebih tegas lagi dalam memimpin. Dalam memimpin, kepala sekolah harus lebih meningkatkan hubungan dengan guru agar terciptanya hubungan yang harmonis. Sekianlah itu hasil presentasi dari laporan observasi saya. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.